Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Gua Kristal Naicha, yang terletak di Gurun Chihuahuan, Meksiko, adalah keajaiban alam yang telah memukau para ilmuwan dan penjelajah di seluruh dunia. Ditemukan pada tahun 2000 oleh para penambang, sistem gua bawah tanah yang luar biasa ini terkenal dengan kristal gipsumnya yang besar. Beberapa di antaranya termasuk yang terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Keindahan gua yang menakjubkan dan lingkungannya yang lain dari dunia telah membuatnya mendapat julukan Gua Kristal Raksasa. Gua kristal terletak di tambang Naicha, yang sebelumnya merupakan tambang timbal dan perak hingga ditutup pada tahun 2015. Timbal adalah logam berat yang dapat ditemukan dalam biji batuan tertentu. Salah satu mineral timbal yang umum adalah galena gua itu sendiri, terletak sekitar 300 meter di bawah permukaan dan membentang di seluruh jaringan terowongan dan ruang bawah tanah yang luas. Kondisi luar biasa yang memungkinkan pembentukan kristal-kristal yang luar biasa ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk berkembang. Apa yang membedakan gua kristal dari gua lain adalah formasi kristal yang luar biasa. Kristal gipsum yang ditemukan di sini dapat mencapai ukuran luar biasa, dengan beberapa melebihi 11 meter panjangnya dan beratnya hingga 55 ton. Kristal-kristal ini terbentuk karena air tanah yang mengandung mineral menetes dan membentuk lapisan-lapisan tipis selama bertahun-tahun. Lingkungan gua ini menantang dan tidak ramah. Suhu di dalam gua mencapai 50 derajat Celcius yang terik dengan tingkat kelembaban mendekati 100%. Suhu dan kelembaban yang tinggi disebabkan oleh aktivitas geotermal di wilayah ini, dengan air panas yang kaya mineral dan terus-menerus merembes ke dalam gua. Eksplorasi gua kristal merupakan tugas yang sulit dan berbahaya. Karena suhu dan kelembaban yang ekstrim, pengunjung hanya dapat bertahan dalam waktu singkat di dalam gua tanpa perlindungan yang tepat. Pasokan udara terbatas, dan kristal-kristal halus dapat dengan mudah rusak, sehingga memerlukan navigasi yang hati-hati dan akses yang terkontrol. Para ilmuwan dan peneliti tertarik pada gua kristal karena fitur geologisnya yang unik. Gua ini memberikan wawasan berharga tentang pembentukan kristal dan menawarkan pandangan sekilas ke dalam sejarah geologi bumi. Ini juga berfungsi sebagai laboratorium alami untuk mempelajari organisme ekstremofil yang telah beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi gua yang keras. Pelestarian gua kristal sangat penting karena nilai ilmiah dan estetikanya. Upaya sedang dilakukan untuk memastikan konservasi jangka panjang keajaiban geologi ini, termasuk membatasi akses dan menerapkan langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan gua yang alami. Gua Kristal Naicha terus memukau dan menginspirasi pengunjung dan ilmuwan, mengungkapkan keindahan dan kompleksitas luar biasa dari proses geologis di planet kita. Ini berdiri sebagai bukti dari keajaiban yang menakjubkan yang tersembunyi di bawah permukaan bumi dan berfungsi sebagai pengingat akan misteri besar yang masih harus ditemukan. Pembentukan gua dimulai pada periode Cretaceous akhir, sekitar 65 juta tahun yang lalu, ketika wilayah tersebut tertutup oleh laut dangkal. Seiring berjalannya waktu, sedimen seperti batu kapur dan gipsum menumpuk di dasar laut. Gipsum adalah mineral sulfat lunak yang terdiri dari kalsium sulfat dihidrat. Faktor kunci dalam pembentukan kristal gua yang luar biasa adalah keberadaan ruang magma di bawahnya. Ruang magma ini, yang terletak jauh di bawah tanah, menyediakan sumber panas untuk sistem hidrotermal di daerah tersebut. Panas dari ruang magma menyebabkan air tanah bersirkulasi dan melarutkan mineral dari batuan sekitarnya. Selama zaman Miosen, aktivitas tektonik di wilayah itu mengangkat tanah, sehingga deposit gipsum muncul ke permukaan. Gipsum yang terpapar ini memungkinkan air hujan untuk menyusup ke ruang bawah tanah, membawa serta mineral dan nutrisi tambahan. Seiring berjalannya waktu, kombinasi air tanah yang kaya mineral dan kondisi suhu yang menguntungkan menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan kristal gipsum masif.
Pertumbuhan kristal ini adalah proses lambat yang terjadi melalui fenomena yang dikenal sebagai pertumbuhan kristal selenit. Kristal selenit, yang merupakan bentuk gipsum, tumbuh melalui proses akresi mineral. Saat air yang kaya mineral meresap ke dalam gua, molekul kalsium sulfat dalam air menempel pada permukaan kristal yang ada, secara bertahap memperbesarnya. Proses ini berlanjut selama ribuan tahun, menghasilkan perkembangan formasi kristal luar biasa yang ditemukan di gua saat ini. Pertumbuhan kristal yang lambat dikaitkan dengan kondisi lingkungan khusus di dalam gua. Suhu tinggi dan kelembaban yang konstan di dalam gua memungkinkan kristal untuk tumbuh dengan sangat lambat, diperkirakan sekitar 1 mm setiap 100 hingga 1000 tahun. Laju pertumbuhan yang lambat ini berkontribusi pada pembentukan kristal gua yang luar biasa besar. Penting untuk dicatat bahwa aktivitas penambangan di tambang Naicha memainkan peran penting dalam penemuan gua kristal. Operasi penambangan mengekspos ruang bawah tanah dan menyediakan akses ke keajaiban geologis yang tersembunyi. Namun, operasi penambangan juga mengubah keseimbangan hidrologis alami gua, sehingga menimbulkan tantangan dalam melestarikan lingkungan yang rapuh. Pembentukan gua kristal Naicha adalah bukti dari interaksi yang rumit antara proses geologis, waktu, dan kondisi lingkungan tertentu. Ini berfungsi sebagai pengingat akan keindahan dan keajaiban luar biasa yang dapat ditemukan jauh di dalam kerak bumi. Eksplorasi gua kristal Naicha merupakan upaya yang menantang karena kondisi ekstrim dan sifat gua yang rapuh. Berikut adalah beberapa aspek penting eksplorasi gua di Naicha. Tindakan pencegahan keselamatan, suhu tinggi gua kristal, mencapai hingga 50 derajat Celcius, 122 derajat Fahrenheit, dan kelembaban mendekati 100% menjadikannya lingkungan yang tidak bersahabat bagi manusia. Tindakan pencegahan keselamatan yang tepat harus diambil untuk memastikan kesejahteraan para penjelajah. Alat pelindung khusus, termasuk pakaian tahan panas, alat pernapasan, dan sistem hidrasi, diperlukan untuk menahan kondisi yang keras. Akses terbatas, akses ke gua kristal dibatasi dan dikontrol dengan ketat. Hanya individu yang terlatih dan berpengalaman, seperti ilmuwan, peneliti, dan tim eksplorasi tertentu, yang diberikan izin untuk memasuki gua. Hal ini dilakukan untuk melindungi lingkungan yang rapuh dan meminimalkan dampak manusia terhadap kristal dan fitur geologi di sekitarnya. Eksplorasi terpandu. Eksplorasi gua kristal biasanya dilakukan di bawah bimbingan pemandu gua atau profesional yang berpengalaman. Individu-individu ini memiliki pengetahuan yang luas tentang tata letak gua, kondisi, dan protokol keselamatan. Mereka memastikan bahwa kegiatan eksplorasi dilakukan secara bertanggung jawab dan dengan gangguan minimal terhadap lingkungan gua. Konservasi dan pelestarian. Pelestarian gua kristal sangatlah penting. Tindakan diambil untuk mencegah kerusakan pada kristal dan menjaga keseimbangan yang rapuh di dalam gua. Ini termasuk mengendalikan akses, membatasi jumlah pengunjung, dan menerapkan praktik konservasi untuk meminimalkan dampak manusia terhadap ekosistem gua. Penelitian ilmiah. Ilmuwan dan peneliti mempelajari gua untuk mendapatkan wawasan tentang pembentukan kristal, geologi, sistem hidrotermal, dan organisme ekstremofil yang telah beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi gua yang ekstrim. Penelitian di dalam gua berkontribusi pada pemahaman kita tentang proses geologi dan sejarah bumi. Proses geologi yang kompleks berkontribusi pada pembentukan gua kristal di Naicha, Meksiko, terutama terkait dengan pengendapan gipsum dan sistem hidrotermal di wilayah tersebut. Berikut adalah proses geologi gua kristal yang utama di Naicha. 1. Pengendapan gipsum. Endapan gipsum terbentuk dari penguapan air laut atau danau yang mengandung banyak mineral. Selama jutaan tahun, sedimen yang mengandung gipsum menumpuk di wilayah tersebut, menciptakan lapisan endapan gipsum.
2. Pengangkatan dan pemaparan. Kekuatan tektonik menyebabkan pengangkatan tanah, membawa endapan gipsum lebih dekat ke permukaan. Pengangkatan ini menampilkan lapisan kaya gipsum ke unsur-unsur, membuatnya dapat diakses untuk proses geologi lebih lanjut. 3. Aktivitas hidrotermal. Aktivitas hidrotermal melibatkan pergerakan air panas yang membawa mineral terlarut melalui patahan dan retakan di kerak bumi. Keberadaan ruang magma jauh di bawah tanah menyediakan panas yang diperlukan untuk sistem hidrotermal. Aktivitas hidrotermal ini menyebabkan air panas kaya mineral bersirkulasi melalui endapan gipsum, melarutkan dan membawa gipsum dan mineral lain bersamanya. 4. Pengendapan mineral. Saat air panas kaya mineral meresap ke ruang bawah tanah gua kristal, kondisinya berubah, menyebabkan pengendapan mineral terlarut, termasuk gipsum. Pendinginan air yang lambat memungkinkan kristal gipsum terbentuk dan tumbuh dalam waktu yang lama. Proses akresi mineral yang disebutkan sebelumnya berkontribusi pada pembesaran kristal. 5. Stabilitas geologi. Stabilitas struktur geologi, termasuk keberadaan rongga dan ruang kosong yang dipenuhi endapan gipsum, berperan dalam pengembangan gua kristal. Ruang-ruang ini menyediakan lingkungan untuk pertumbuhan kristal gipsum besar yang ditemukan di gua. Penting untuk dicatat bahwa proses geologi di gua kristal Naicha sedang berlangsung dengan sistem hidrotermal terus-menerus, mempengaruhi pembentukan gua dan pertumbuhan kristal. Namun, aktivitas penambangan di tambang Naicha telah mengubah keseimbangan hidrologis alami gua, mempengaruhi keadaan sistem gua saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen dan subscribe, serta bagikan kepada teman Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.